mengenai skill dan strategi yang harus dimiliki oleh seorang customer service dalam menangani komplain handling. Sebelumnya tuh ada pepatah yang mengatakan nama karakter saya. Sebelum itu mari kita kenalkan, saya Ana Fisika Nizami Dan saya Trisa Diana yang akan memandu kegiatan sore hari ini. Bapak Bi, jangan dilupakan dong narasumber di belakang kita yang cantik-cantik ini. Iya nih, perkenalan dulu dong, mulai dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Hadi Amaida. Hai. Perkenalkan, nama saya Jaswa. Saya Mulan Mawati. Saya Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skill dan strategi dalam penanganan telepon. Nah, di sini ada kata-kata yang jelas. Apakah di sini kalian semua sudah tahu mengenai skill? Skill. Itu skill, Pak. masih pada semangat gak sih? Walaupun cuacanya nggak menentu, kadang mendung, kadang panas, kita harus tetap semangat ya guys. Jadi di sini kita akan menyampaikan apa itu keluhan pelanggan. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu. Apa sih itu keluhan pelanggan? Nah, keluhan pelanggan adalah suatu penyampaian atau pengaduan pelanggan terhadap perusahaan kita atas ketidaknyamanan atau ketidakpuasan pelayanan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluhan pelanggan merupakan umpan balik atau feedback dari konsumen kepada suatu perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Kemudian ada nih beberapa jenis-jenis keluhan pelanggan. Yang pertama Ada jenis produk, yang kedua ada jenis aspek manusia, yang ketiga ada jenis pelayanan. Kemudian yang keempat ada komunikasi internal, yang kelima ada komunikasi eksternal, yang keenam ada aspek sistem. Apakah ada yang tahu apa itu komunikasi eksternal? Keluhan pelanggan mengenai komunikasi eksternal. Tidak. Oke, saya. Ya. Perlu nggak sih kalian perkenalan dulu? Nggak perlu dong. Baik, Kalimat Saksana mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Sasabila. Perkenalkan, nama saya Cido Bahyani. Perkenalkan, nama saya Sindia Musik. Dan saya Muhammad Randy. Saya Fatma Nurul Wijayanti. Dan saya Lady Berlain. Kali ini narasumber kita akan menjelaskan keluhan-keluhan pelanggan dan contoh-contoh dari masing-masing keluhan tersebut. Tadi kan ada yang nomor 3 ada aspek manusia. Atau ada yang mau menjelaskan mengenai aspek manusia? Jadi aspek manusia itu jadi ada beberapa nih keluhan pelanggan. Jadi salah satunya tadi aspek manusia. Ada beberapa pelanggan yang kurang puas dengan pelayanan yang diberi yang paling sering diungkapkan oleh pelanggan. Mereka merasa kurang puas terhadap produk yang diberikan oleh toko atau perusahaan, baik seperti bahan baku yang kurang baik, cacat produk, finishing yang kurang sempurna, hingga kualitas yang kurang baik. Baik, berikan contoh yang lebih realistis mengenai keluhan pelanggan produk. Sebenarnya seperti suatu hari saya membeli pakaian di suatu toko, kemudian ternyata di pakaian tersebut ada bagian yang seperti sobek. Setelah itu saya mengeluhkan kepada toko tersebut bahwa pakaiannya ada yang sobek. Kemudian toko tersebut bisa memperbaiki
memperbaiki pakaian tersebut agar semakin kualitasnya semakin hari dan harinya. Oke, baik. Nah, jadi itu pengertian atau penjelasan dari keluhan problem. Selanjutnya yang ketiga adalah keluhan pelayanan. Mungkin Mbak Cynthia bisa menjelaskan. Oke, keluhan pelayanan kerap kali menjadi penyebab pelanggan mengeluh keadaan perusahaan seperti pelayanan yang kurang memuaskan, tidak berorientasi kepada pelanggan, yang artinya itu berorientasi di sini seperti sikap kita kurang ramah dan kurang sopan kepada pelanggan dan kurang cepat dalam menangani masalah pelanggan. Baik, untuk contoh lebih realistis yang apa? Keluhan eksternal itu tutupannya ke pemasaran yang kurang tepat sasaran. Ada yang tahu nggak sih contohnya itu seperti apa? Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Seperti contoh, sebuah perusahaan itu membuat kayak seperti brand pakaian. Mereka itu targetnya yang membeli itu para remaja. Tapi ketika di pasar rata-rata yang menjual itu dan yang memakainya itu untuk produk dewasa. Nah, itu adalah salah satu kesalahan pemasaran atau strategi yang salah pada sasarannya. Selanjutnya seperti contoh lagi ada harga yang kurang sesuai dengan harga pasar dan ada juga distribusi yang kurang tepat sasaran. Mungkin dari saya juga itu. Terima kasih. Ternyata manajemen bisnis membutuhkan banyak kriteria. Kemudian yang terakhir nih, yang ini terakhir ada aspek sistem. Mungkin Mbak Lisa bisa menjelaskan apa itu aspek sistem? Baik, poin yang terakhir adalah aspek sistem. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah terjadinya kesalahan dalam proses, seperti proses persiapan produk, transaksi, hingga evaluasi. Karena adanya hubungan yang kurang baik dalam perusahaan sehingga berdampak buruk kepada pelanggan. Contohnya seperti supervisor yang kurang mengkomunikasikan kepada customer service sehingga berakibat pada prosedur penanganan customer service yang menjadi lebih keras. Oke, semuanya cenderung bersifat negatif ya. Kenegatifan tersebut bisa memberikan masukan kepada suatu perusahaan agar perusahaan bisa meningkatkan kualitasnya. Kemudian itu yang terakhir ada aspek sistem. Masih dua Mbak. Oh. A few moments later. Menegangkan namun asik, menyenangkan dan asik. Pembelajaran HP sangat asik dan menegangkan. Asik banget loh. Kayak menegangkan dan apa ya, serius. Seru dan sedikit bikin deg-degan. Menegangkan, Menyenangkan dan mengasihkan, tapi tidak membosankan. Menyenangkan tapi sedikit menegangkan. Selalu bersemangat dan menegangkan. Asik-asik. Asik banget. Pembelajaran Babe satu semester ini sangat menyenangkan. Karena Babe memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan. Ya, semangat Babe, sukses. Menyenangkan. Pembelajaran dengan Babe itu sangat menyenangkan dan sekaligus menegangkan. Soalnya Babe itu suka menunjukkan anak-anak dengan random dan jadi kita itu menjadi tegang gitu. Kreatif, inovatif, solutif, semangat Babe. Dapat memberikan suasana baik. Pembelajaran bersama Babe itu asik tapi sedikit menegangkan ya, karena itu langsung ditunjuk-tunjuk gitu. Dan dibuat ya. Pembelajaran bersama Babe sangat menyenangkan dan sangat memotivasi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar. Semangat deh. Asik tapi bikin deg-degan. Dan menyenangkan.
asik dan susah ditebak. Sangat asik dan menyenangkan. Semangat sangat dibuat. A few moments later. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sampai tak semudah kusangka. Yakinlah kan cinta menyakitkan segalanya. Perlahan pasti dakukan melegam. A few moments later.